sini saya akan membuat tentang ledakan konten, di mana diketahui di sini diungkapkan oleh pengamat bisnis Prof. Renal Kasali dalam diskusi virtual bersama. Di sini ada beberapa ledakan konten. Di antaranya itu yang akan saya bahas itu mengenai ledakan konten kreativitas. Menurut Renal Kasali, ide kreatif ini telah dipelopori kaum muda dan terjadi dalam berbagai bidang seperti kuliner, pekerjaan, pendidikan, hiburan, donasi, sosial atau pembayaran, bahkan tentang teknologi. Nah, di sini untuk lebih dalam membahasnya, saya akan membahas mengenai ekonomi kreatif pada bidang kuliner. Oke, kita di sini bahas sedikit ya inovasi kuliner dan ekonomi kreatif Indonesia, di mana industri kreatif itu dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi, di mana industri kreatif juga dikenal dengan nama ekonomi kreatif. Nah, pada Kementerian Perdagangan Indonesia pun menyatakan bahwa ekonomi kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Jadi, masyarakat itu dapat mendapatkan lapangan pekerjaan baru dari berbagai kreativitas. Kita ambil saja bahwa pentingnya kegiatan ini atau kreativitas ini dilatar belakangi bahwa Indonesia itu memiliki warisan budaya yang banyak kan, tentunya tentang mengenai produk makanan khas yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia itu sendiri. Enggak itu saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik membuat keunggulan komparatif tersebut tidak tergali menjadi lebih bernilai ekonomis. Nah, dengan adanya kegiatan ekonomi kreatif ini sebagai prakarsa dengan pola pemikiran yang kecil tetapi tidak menutup kemungkinan di situ memiliki pangsa pasar yang luas serta dapat diminati oleh masyarakat luas, diantaranya itu usaha kuliner. Jadi usaha kuliner itu kita harus menggali inovasi-inovasi baru, kuliner baru, baik itu kuliner makanan khas daerah atau kuliner-kuliner yang terkini atau kekinian itu banyak kan. Jadi ini sangat membantu untuk kesejahteraan ekonomi khususnya pada masyarakat Indonesia. Kita tidak menutup kemungkinan ya bahwa sektor kuliner itu termasuk ke dalam sektor industri kreatif, di mana industri kreatif kuliner itu sudah memiliki pasar tersendiri, baik itu di Indonesia bahkan di internasional. Nah, jadi kita nggak usah khawatir tentang sektor kuliner ini, meliputi dari pembuatan kuliner khas daerah yang tadi atau pemasaran produk khas daerah di Indonesia. Nah, untuk sektor kuliner di mana akan menjadi industri kreatif yang cukup menjanjikan saat ini, apalagi banyak anak-anak muda, anak-anak milenial yang belajar untuk menggali kreativitasnya dengan mengeluarkan kreatif pada kuliner. Karena kreativitas kuliner ini memiliki nilai ekonomis, namun tetap memiliki keuntungan tentunya. Sektor ini tentunya pada kuliner itu cukup mendapat kontribusi yang cukup besar ya bagi Indonesia maupun masyarakatnya sendiri. Nah, untuk industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah pasti akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju, baik itu pada kuliner maupun kreativitas lainnya. Di sini saya akan lebih fokus terhadap kreativitas pada kuliner. Di sini saya akan kreativitas inovasi tentang makanan khas Bandung, yaitu es doger. Selanjutnya saja kita ke tutorial atau pembuatan dari kreatif kuliner es doger. Nah,
Nah, di sini ada bahan-bahan untuk pembuatan es doger. Yang pertama ada ketan, yang kedua ada roti, yang ketiga ada susu, yang keempat ada sirup, dan yang kelima ada mutiara. Di sini ada bahan utamanya itu adalah es, dan ada juga es yang sudah tercampur dengan kelapa. Yang selanjutnya itu kita memasak ketan selama 30 menit. Selanjutnya kita akan menunggu air mendidih. Untuk memasak mutiara, kalau sudah mendidih baru dimasukin mutiaranya. Kalau sudah dimasak mutiaranya, akan jadi seperti ini. Tambahkan air supaya tidak menggumpal. Untuk roti tawarnya, di sini kita potong-potong terlebih dahulu. Dan terakhir, es yang sudah dicampur sama kelapa diparut dengan halus. Yang terakhir, kita ke penyajian. Yang pertama, kita siapkan gelas. Dan yang kedua, kita masukkan. Untuk isiannya di sini kita bisa memilih isiannya tuh ada tape, alpukat dan sebagainya. Tapi saya di sini memilih isiannya itu adalah yang pertama mutiara. Cukupnya saja ya, sesuai selera kalian. Dan kita tambahkan ketan. Kalau lebih enak, kita bisa banyak memilih untuk toppingnya atau varian isiannya. Masukkan secukupnya. Setelah itu saya menambahkan juga roti yang sudah dipotong-potong. Nah, kalau udah isiannya, yang terakhir kita tambahkan es serut yang sudah tercampur dengan santan. Untuk toppingnya, kita tambahkan susu secukupnya. Lalu kita tambahkan sirup. Di sini ada sirup rasa koko pandan dan rasa melon. Nah, di sini saya tambahkan rasa melon sirupnya. Jadi deh es doger rasa melon dan ada juga rasa koko pandan. Inilah kreativitas kuliner es doger khas Bandung. Usaha kuliner sangat diminati karena tidak pernah sepi peminat. Keuntungan cukup besar, mudah dilakukan, banyak pilihan, dan menjadi model bisnis for startup. Dengan semakin bertumbuhnya industri kuliner, menjadikan andalan sebagai penopang peningkatan ekonomi kreatif.
Apalagi pada saat pandemi COVID-19 membawa dampak sangat besar untuk sektor kuliner, membuat banyak perusahaan atau pelaku usaha untuk menutup usahanya, dan tidak sedikit pula yang mampu bertahan dengan merubah strategi pemasaran, bahkan merubah menu kulinernya. Inovasi dan kreativitas itulah kunci untuk usaha kuliner tetap diminati dan bertahan. Dan di sini diambillah kreativitas kuliner dengan mengambil es khas Nusantara, di mana es doger ini berasal dari Jawa Barat, yang merupakan minuman dengan bahan dasar santan kelapa yang biasanya berisi tape, ketan hitam, alpukat, dan lainnya. Di sini saya memilih untuk isiannya itu adalah sagu mutiara, roti tawar, dan juga ketan hitam. Nah, setelah kita tadi lihat konten tutorial atau foto dari es doger, nah kesimpulannya di sini adalah dimana industri kreatif kuliner semakin berkembang pesat karena beragam cita rasa makanan dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dikembangkan. Tadi itu salah satu contoh dari cita rasa makanan dalam negeri, khususnya makanan khas dari daerah Bandung. Tapi harus tetap mempertahankan tetapi kita harus tetap mempertahankan cita rasa makanan tersebut, dan jangan pernah puas dalam cita rasa makanan yang dimiliki, terus dikembangkan untuk membuat inovasi-inovasi baru, dan yang lebih penting untuk memperluas target pasar ke segmen yang lebih luas lagi. Jadi itu sangat membantu ya, dimana kreatif kuliner ini salah satu yang cukup menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan bagi masyarakat di Indonesia. Itu saja video ledakan konten kreatif dari saya. Semoga bisa membantu perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia dengan selalu berkreatif dan berinovasi pada hal-hal yang dapat mensejahterakan masyarakat